kabarnya kalian nih hari ini? Luar biasa. Pasti sehat dong. Oh, sehat dan luar biasa tentunya. Karena diberkati sama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau ngapain? Kita mau ngapain sih ini bertiga-tiga sama Koko Mama Niko. Kakak dong, kakak Niko. Sama kakak Niko mau ngapain? Mau joget-joget atau mau? Kita mau ibadah dong pastinya. Oh, mau Ibadah sekolah ibadah. minggu online nih. Udah siap belum? Udah pada mandi belum? Udah pada wangi pastinya. Kalau yang udah siap, ayo masuk maju tonton YouTube-nya. Ya. Berdiri ya semuanya, semangat kita. Harus Jangan semangat. lupa pakai gerakannya ya. Tapi sebelumnya kita mau satu dalam doa dulu ya sebelum memulai ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus kalau hari ini kami boleh berkesempatan untuk ikut ibadah online Tuhan. Kiranya Kau berkati kami untuk menjadi anak yang dengar-dengaran, untuk menjadi anak yang taat, sehingga kami boleh mengikuti ibadah dengan sukacita dan penuh diberkati. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Yuk, kita mau naikkan pujian kita. Hari ini harinya Tuhan. Oke. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Diganti hari Minggu ya. Hari Minggu harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari Minggu harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari Minggu harinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih semangat gak adik-adik? Masih dong? Pastinya. Harus semangat dong ya Iya, kak. Kaneta semangat? Masih dong. Kak Sherin semangat? Semangat. Semangat. Jadi yang di rumah harus tetap semangat. Yuk kita mau naikkan pujian Kingong Badan yang Besar. Wow. Versi baru ya. Pakai gerakannya kalau bisa adik-adik. Harus. Kingong badannya besar. Wow, Lebih aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Apalagi hewannya nih? apalagi ya? Gajah, badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Sipit. Lebih aneh binatang siput. Kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Sekali lagi, gajah. Oh, gajah. Badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput. Kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Itu tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini kita membahas tentang binatang. Tadi yang pertama King Kong, yang kedua Gajah. yang ketiga
Siput. Dan Jadi jangan lupa binatangnya bebek. Dari binatang yang kecil banget sampai yang besar. Oke, kita Kita mau lanjut pujian kita. Pujiannya mau lanjut Jangan lupa lagi. pakai gerakan nih yang lagunya. Gerakannya gini, Kak. Gimana tuh? Apa nih begini nih? Shalala. Oh, shalala. Masih ingat kan semuanya? Berarti harus pakai jempol dong dua-duanya. Goyang semuanya. Shalalalala, lalalalalala. Shalalalala, lalalalalala. Sekali lagi shalala biar semangat. Shalalalala, lalalalalala. Shalalalala, lalalalalala. Yesus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari apa? Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selanjutnya apa nih, Kak? Kita mau ngapain sih abis ini? Tadi Pujian pujian udah, pujiannya udah binatang, dari terbit matahari, semua hari ini pujiannya menceritakan tentang ciptaan Tuhan. Benar nggak? Benar banget, Kak. Benar banget. Terus habis pujian sudah, tiba saatnya kita mau Mendengarkan firman mendengarkan Tuhan. firman Tuhan. Jangan lupa disiapin dulu Alkitabnya adik-adik. Kalau belum ada Alkitabnya diambil dulu. Oke. Kita mau Kita siapkan mendengar hati pujian kita. apa nih, Kak? Selamat pagi Bapak. Oh, selamat pagi Bapak. Oke. Adik-adik dapat tahu ya lagunya ya? Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Katakan terima kasih. Terima kasih
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati kami, memberkati agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pastinya sudah siap ya. Oh iya adik-adik, ini udah masuk bulan Desember. Kalau udah masuk bulan Desember itu pasti kita akan memperingati atau merayakan satu perayaan yang sangat besar di seluruh dunia. Apa yo? Pasti kalian udah tahu. Desember itu adalah Natal biasanya, bener sekali. Nah, Natal ini, Desember ini dan di firman Tuhan ini, Cicing mau membicarakan tentang dua orang yang sangat berperan penting dalam kehadirannya Tuhan Yesus. Kalian tahu siapa pastinya? Bentar ya, Cicing punya sesuatu nih buat kalian, oke. Untuk yang pertama, kalian tahu ini siapa? Ini sih gambarnya doang ya. Tapi dua orang ini adalah orang yang sangat berperan penting ketika mau Tuhan Yesus mau hadir di muka bumi ini. Siapa ayo? Siapa tebak? Ya benar. Yang sebelah sini, yang perempuan ini, kalian tahu siapa pasti ya? Namanya Maria. Yang sebelah sini, yang cowok ini namanya siapa? Siapa? Yusuf, benar. Kata Maria dan Yusuf bilang gini, halo adik-adik sekolah minggu GPA Anugerah, apa kabar? Kita kembali lagi nih dalam perayaan besar di bulan Desember, yaitu memperingati hari Natal. Aku sangat berperan penting loh dalam kelahiran Tuhan Yesus. Mau tahu ceritanya? Simak ya dengan baik ya. Nah, ini yang tadi, yang Maria itu mempunyai pasangan, namanya siapa? Yusuf, benar sekali. Kalian adik-adik tahu nggak sih pekerjaan Yusuf itu apa? Apa? Pemungut cukai? Salah. Pekerjaan Yusuf adalah ini loh, dia tadi gambarnya, lihat gambarnya apa? Gergaji dan kayu. Berarti dia tukang apa? Tukang apa? Tambal ban? Bukan. Tukang kayu adik-adik. Yusuf adalah seorang tukang kayu. Oke, sampai di sini dulu ya tentang ceritanya Yusuf. Oke. Nah, sekarang Cicing mau bercerita tentang perempuannya yang bernama Maria. Kalian pasti sudah tahu Maria itu siapa? Benar, Maria itu adalah ibu Yesus. Oke, Cicing mau cerita. Pada suatu hari, Maria duduk seorang diri. Tiba-tiba ada seorang malaikat datang menghampiri Maria. Ada yang tahu nggak malaikatnya namanya siapa? Siapa? Gabriel, benar. Terus malaikat Tuhan bernama Gabriel ini mendatangi Maria. Malaikat bilang gini, salam hai Maria. Jangan takut hai Maria. Kamu dipilih untuk menjadi seorang ibu bagi seorang anak laki-laki yang akan kamu beri nama, yaitu Yesus. Anak yang akan kamu lahirkan itu adalah anak dari Roh Kudus. Ia adalah anak Allah yang akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Wow, keren ya. Tiba-tiba Maria didatangin malaikat. Terus Maria dapat kabar kalau Maria akan mengandung. Padahal Maria belum menikah. Maria itu masih bertunangan dengan Yusuf. Kalau itu Maria merasa khawatir, merasa takut. Tapi Maria bilang lagi gini sama malaikatnya, bagaimana mungkin? Aku belum bersuami. Yang Cicing bilang tadi, karena Maria belum menikah. Nah, malaikatnya bilang apa? Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut anak yang kudus Allah yang kekal. Anak yang kekal. Nah, ketika Maria mendengar perkataan itu, Maria menjadi sangat tenang. Kenapa? Karena malaikat berbicara seperti itu. Tenang, jangan takut. Lalu Maria bilang, oke Tuhan, aku akan mendengarkan perkataanmu dan aku akan taat akan perintahmu. Kata Maria, oke. Lanjut ya, kita lanjut lagi. Nah, tadi Maria, sekarang kita cerita lagi tentang Yusuf. Pada suatu malam, Yusuf tidur. Kalian pernah mimpi gak sih? Pasti pernah, setiap orang pasti pernah bermimpi. Nah, ketika Yusuf tidur, Yusuf bermimpi. Mimpinya apa? Yusuf sama mimpinya seperti Maria waktu didatangin malaikat. Jadi Yusuf itu waktu dalam tidur mimpi didatangin malaikat. Kata si malaikat bilang gini, jangan takut.
Sebab Maria mengandung dari Roh Kudus. Anak yang dikandung Maria akan menjadi juru selamat manusia. Yusuf bilang apa sama malaikatnya? Oke. Yusuf merasa takut, tapi Yusuf mau dengar dan Yusuf mau taat akan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yusuf. Dan Yusuf melakukannya. Dan kata Yusuf lagi adalah, oke Tuhan, aku akan melakukan perintahmu. Oke? Oke, lanjut ya. Nah, ini dia. Apa ini? Ada apa ya? Gambarnya apa sih? Maria sedang naik, apa zaman dahulu bilangnya? Kuda atau onta atau apa? Keledai, betul. Dan Yusuf Maria sangat bahagia karena dipilih menjadi orang tua Yesus yang akan menyelamatkan manusia. Dengan hati-hati, Maria dan Yusuf menjalankan tugas menjaga anak yang ada di dalam kandungannya Maria. Yusuf sama Maria hati-hati sekali menjaga kandungannya karena mereka tahu anak yang Maria kandung adalah anak yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Oke? Oke. Nah, itulah cerita tentang Maria dan Yusuf. Kenapa Maria dan Yusuf? Karena ini intinya nih dari firman Tuhan. Maria dan Yusuf mau belajar mendengar. Dan satu lagi, Maria dan Yusuf itu belajar. Siap? Tereng. Belajar apa nih? Belajar taat. Coba deh adik-adik perhatikan tulisan taat. Apa coba? T-A-A-T. Kalau dibalik, tulisannya apa? Tetap taat atau berbeda? Contoh ya, ini kan tulisannya T-A-A-T. Kalau dibalik, kalau dari sebelah kiri Cicing nih, tulisannya tetap tulisannya sama, T-A-A-T. Jadi tulisan taat ini maupun dibolak-balik adalah artinya taat. Taat itu apa sih adik-adik? Taat itu adalah mau menuruti atau mau mematuhi perintah. Nah, adik-adik, kalau misalkan kalian dengar tadi cerita tentang Yusuf dan Maria, mereka itu belajar dengar. Dengar apa? Dengar apa yang malaikat katakan. Dan mereka juga belajar taat. Taat apa? Karena taat mereka mau melakukan apa yang apa yang Tuhan katakan kepada Maria dan Yusuf. Mereka belajar taat dan mereka belajar dengar. Nah, intinya adalah Maria mendengarkan malaikat, apa yang malaikat katakan kepada Maria. Tadi apa? Malaikat bilang apa? Jangan takut, kamu dipilih Allah untuk menjadi seorang ibu, seorang anak laki-laki yang akan kamu akan menamainya Yesus. Kalau dibilang Maria pasti takut, kalau dibilang Maria pasti cemas, Maria pasti merasa khawatir. Karena yang tadi Cicing bilang, Maria belum menikah, tapi malaikat bilang jangan takut. Tapi ketika malaikat bilang jangan takut, Maria merasa tenang. Yusuf pun sama. Yusuf pun sama. Ia mendengarkan perintah apa yang malaikat itu katakan. Jangan takut. Kamu hanya tinggal menemani Maria sampai anak itu lahir. Kamu harus menjaganya dengan baik. Nah, Maria dan Yusuf menjalankan keduanya itu. Yang paling intinya adalah Maria dan Yusuf mau mendengarkan dan apa tadi? Mendengarkan dan taat. Contoh nih adik-adik. Untuk contoh ya. Siapa yang untuk contoh yang di rumah deh, untuk adik-adik yang di rumah, untuk kakak-kakaknya juga, untuk Cici juga. Contoh, hal kecil aja. Kan tadi kata taat adalah menaati perintah. Kalau pagi-pagi, siapa yang bangun tidur langsung beresin tempat tidurnya? Angkat tangan. Ada berapa orang nih kira-kira yang di rumah? Wah, 100 orang. Puji Tuhan. Ada 100 orang ya. Nah, itu adalah perintah. Ketika mama kalian bilang gini, contohnya aku aja deh ya. Cisil, kamu tugasnya kalau pagi-pagi adalah bangun tidur, beresin tempat tidur. Dan itu harus dilakukan setiap hari. Artinya apa? Cicing harus ngelakuin beresin tempat tidur. Dan Cicing harus belajar mendengar apa yang dikatakan orang tua Cicing. Setiap hari harus membereskan tempat tidur. Itu adalah perintah yang harus kita dengarkan dan harus kita jalani. Itu udah berarti dengar dan taat.
Ada lagi contohnya banyak tahu firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu nabi-nabi yang taat akan yang taat dan mau dengar akan firman Tuhan. Banyak sekali kalau adik-adik baca di Alkitab itu banyak. Tapi yang intinya adalah kita mau belajar dari tentang Yusuf dan Maria ini yang akan melahirkan seorang juru selamat yang taat dan yang mau dengar akan perintah Tuhan kepada mereka. Nah, adik-adik, kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama mau belajar untuk mendengar dan untuk taat akan apa yang diperintahkan, terutama sama orang tua kita. Ketika kita belajar untuk dengar dan taat sama perintah orang tua, berarti kita belajar untuk dengar dan taat sama perintah Tuhan. Oke adik-adik, firman Tuhannya sampai di sini. Kita sama-sama belajar taat dan sama-sama belajar mendengar ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan firman Tuhan pada siang hari ini, dan kita akan berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau belajar sama-sama untuk mendengar, dan kami mau belajar sama-sama untuk taat. Kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan Yesus juga memberkati adik-adik yang ada di rumah, memberkati sekolah mereka yang online, memberkati orang tua mereka, pekerjaan orang tua mereka. Tuhan, sekali lagi kami mau belajar taat, dan kami yang mau belajar mendengar akan perintah, terutama perintah orang tua kami, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai bertemu kembali. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Guys, kira-kira udah berapa lama ya nggak sekolah minggu? Kayaknya udah 7 bulan deh. Iya deh, kayaknya udah 7 bulan. Kalian kangen nggak sama teman-teman? Aku sih kangen. Menurut kalian, Natal tahun ini ada acara sekolah minggu nggak ya? Kayaknya ada sih pasti. Tapi kayaknya nggak ada deh, soalnya kan lagi corona. Kalau menurut kamu, Vio? Harus ada dong, kan aku pengen dapat hadiah. Aku juga mau dong hadiahnya. Tenang aja adik-adik, sekolah minggunya tetap ada kok Natalannya. Tapi beda loh dari tahun sebelumnya. Katanya sih kak. Bedanya, guru-guru sekolah minggu khusus datang ke rumah adik-adik dan merayakan Natal bareng-bareng. Oh gitu. Iya, jadi kalian nggak usah khawatir kalau nggak ada Natal sekolah minggu tahun ini. Nah, buat adik-adik juga nggak usah khawatir karena guru sekolah minggu akan datang di rumah kalian. Jadi tungguin ya di Natal sekolah minggu tahun ini. Sampai jumpa di Natal sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.